Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Aila Az-Zuhra dengan NIM 2516040011. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan ekonomi Islam masa dinasti Fatimiyah, yang mana latar belakang dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 909 Masehi di Afrika Utara oleh Ubaidillah Al-Mahdi Billah dari golongan Syiah Ismailiyah yang mengklaim keturunan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini muncul karena ketidakpuasan terhadap kekuasaan Abbasiyah dan bertujuan menegakkan pemerintahan Islam Persia Syiah. Pusat pemerintahannya awalnya di Tunisia, lalu pindah ke Mesir setelah menaklukkannya pada tahun 969 Masehi dan menjadikan Kairo sebagai ibu kota. Lalu pertanian dan irigasi, yang mana fondasi ekonomi dinasti Fatimiyah bertumpu pada pertanian dan sistem irigasi yang maju. Mereka membangun dan memperbaiki saluran air, bendungan, dan kanal untuk mengairi lahan di Mesir yang bergantung pada Sungai Nil. Hasil utama pertanian seperti gandum, kapas, tebu, dan kurma menjadi sumber pendapatan utama negara. Dengan irigasi yang baik, Fatimiyah mampu menjaga stabilitas ekonomi, memenuhi kebutuhan rakyat, serta memperkuat perdagangan dan keuangan negara. Selanjutnya, perdagangan dan jalur laut dunia. Dalam bidang perdagangan, dinasti Fatimiyah memanfaatkan letak strategi Mesir yang berada di persimpangan jalur laut dunia antara Laut Tengah dan Laut Merah. Mereka menguasai rute dagang internasional yang menghubungkan Eropa, Afrika, dan Asia, menjadikan Kairo dan pelabuhan seperti Alexandria dan Aden sebagai pusat perdagangan besar. Barang dagangan utama meliputi rempah-rempah, kain sutra, emas, dan barang mewah dari timur. Melalui kontrol atas jalur laut ini, Fatimiyah memperoleh pemasukan besar dari pajak perdagangan dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi maritim terkuat pada masanya. Sistem pajak dan mata uang. Dinasti Fatimiyah memiliki sistem pajak yang teratur dan mata uang yang kuat untuk mendukung perekonomian negara. Mereka menerapkan berbagai jenis pajak pertanian, perdagangan, dan tanah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, dan militer. Keuangan, Fatimiyah mencetak mata uang dinar, emas, dan dirham perak dengan kualitas tinggi yang berada seluas di dunia Islam dan Eropa. Kestabilan pajak dan mata uang ini menjadikan Fatimiyah sebagai pusat ekonomi dan keuangan internasional pada masanya. Industri dan kerajinan berkembang. Pada masa dinasti Fatimiyah, industri dan kerajinan berkembang pesat, terutama di Mesir. Mereka memproduksi kain sutra, linen, kaca, logam, perhiasan, dan tembikar dengan kualitas tinggi yang terkenal hingga ke Eropa dan Asia. Kairo menjadi pusat produksi dan perdagangan barang mewah, didukung oleh keterampilan para pengrajin lokal dan kebijakan ekonomi yang mendukung industri. Kebijakan ekonomi dan birokrasi. Dinasti Fatimiyah menerapkan kebijakan ekonomi yang terpusat dan teratur dengan dukungan birokrasi yang efisien. Pemerintahan mengawasi pajak, perdagangan, irigasi, dan produksi melalui pejabat khusus yang disebut wazir atau menteri dan khotib atau sebagai sekretaris negara. Mereka juga membentuk lembaga pengawasan pasar untuk menjaga harga, kualitas barang, dan keadilan transaksi. Dengan sistem birokrasi yang rapi dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada stabilitas negara, Fatimiyah mampu menjaga kemakmuran rakyat serta menguatkan kekuasaan politiknya. Dampak ekonomi dan warisan, yang mana dinasti Fatimiyah meninggalkan dampak ekonomi dan warisan besar bagi dunia Islam.
Ekonomi yang stabil dan maju menjadikan Mesir sebagai pusat perdagangan internasional, serta jalur utama antara timur dan barat. Kemakmuran dari pertanian, perdagangan, dan industri menciptakan kehidupan sosial yang sejahtera, serta mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Warisan mereka terlihat pada sistem keuangan yang teratur, infrastruktur irigasi, serta kota Kairo yang tepat menjadi pusat ekonomi dan budaya hingga kini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.